Bisa nggak sih Ciki sampaikan kepada kita semua? Pada saat itu kan Ciki nggak tahu apakah Ciki bisa pulang atau enggak. Iya sih. Apakah Ciki pulang tinggal nama atau tidak? Waduh, iya. Sempat terpikir itu. Hanya jeda bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekelompok orang gilanya. David, let me be afraid. Aksi ini dilakukan usai Israel melancarkan serangan baru ke Gaza setelah menuduh Hamas melanggar gencatan senjata yang berlaku awal bulan ini. ...104 orang tewas dan lebih dari 250 orang terluka akibat serangan hari Selasa di Gaza. Acara ini dipersembahkan oleh Demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Kita harus percaya pada siapa saat ini? Kami, rakyat Indonesia, menyatakan bahwa kami tidak lagi percaya kepada institusi demokrasi yang katanya mewakilkan, melayani rakyat. Ekspresi unjuk rasa konstitusional damainya, Pak Presiden tidak pernah melarang itu. Dia menjadi berbahaya ketika mulai masuk teknologi dan metodologi menggiring emosi berdasarkan algoritma. Siapa yang pegang banyak followers, ada tinggal dimanapun, ada bisa melakukan social engineering dalam hitungan menit. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi? Disiarkan dari Universitas Padjadjaran. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Halo Unpad. Halo Unpad. Biasa tepuk tangan buat Universitas Padjadjaran. Rakyat Bersuara, alhamdulillah talk show nomor 1 dan nomor 1 alias pertama kali hadir di Unpad. Terima kasih pada Universitas Padjadjaran. Sekarang bukan Unpad Bandung ya, Universitas Padjadjaran Jatinangor Sumedang gitu ya. Ini alumni nanti nggak komplain kan? Tapi masih Bandung kok, ya, tetangga. Luar biasa, kenapa kami terima kasih? Karena iNews
Rakyat Bersuara hadir ya di Universitas Padjadjaran. Dan hari ini saya lihat ini penonton Rakyat Bersuara ever dari yang pernah ada yang paling banyak. Sampai ada yang duduk-duduk tuh, coba tuh. Bisa nggak kamera nyorot tuh? Bisa nggak kamera nyorot tuh? Sampai nggak ada tempat duduk. Luar biasa. Kampus di mana? Hah? Ini Unpad semua? Waduh. Jadi kalau namanya Rakyat Bersuara, maka yang muda bersuara, itulah yang harus kita lakukan. Teman-teman bersuara? Siap bersuara? Siap bersuara? Luar biasa. Oleh karena itu kita akan panggilkan satu persatu narasumber kita yang muda, yang bersuara. Ini mayoritas semuanya hampir 20-an tahun. Nggak beda jauh, ada yang 20 tahun nggak di sini? Nggak ada yang berani, karena kalau 20 tahun di atas semester 8 jangan-jangan. Ada yang 20 tahun nggak? Oh ada. Mbak dosen apa siapa? Oke. Saya panggilkan narasumber Rakyat Bersuara spesial yang ada di Universitas Padjadjaran. Yang pertama adalah seniman. Nah ini tadi saya akan tanyakan pertama kali. Aktivis sosial yang selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina, Ciki Fauzi. Oke. Mbak Ciki apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kemudian salah satu founder Malaka dan penggiat isu politik dan juga sejarah, Aurelia Fizal. Oke. Halo Aurel. Saya kalau lihat Aurel mirip saya ingat yang nyanyi dan sambil dansa ya tujuh kita Pak, JKT48. Bukan personil ya? Oh bukan. Kemudian influencer, konten kreator dan aktif bersuara di isu pendidikan, Shirley Anavita. Dan juga saya panggil, ayo Shirley. Makasih. Kemudian Ketua Koperasi Dana Kitri Padjadjaran Makmur. Nah ini bukan Kopdes Merah Putih, bukannya. Koperasi IKA Unpad, Gus Seriansah. Selamat malam Pak Gus. Pak Gus, gen apa nih? Genetik. Nah gitu. Biar aman genetik aja Pak. Oke. Panggilkan Bung Ferry Amsari. Oke. Jadi Unpad, karena Bung Ferry bukan Unpad, nanti nggak diakuin dia kalau Unpad. Oke. Silakan Bung Ferry. Pak Gus silakan. Baik. Bung Ferry kita tahu adalah pakar hukum tata negara. Siapa yang nggak kenal Bung Ferry Amsari? Kenalnya di mana? Pasti di Rakyat Bersuara, betul? Oh luar biasa. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini. Oke. Saya ada yang pernah dengar nggak Mbak Ciki Fauzi? Ciki Fauzi ini baru pulang loh. Rencananya dari Gaza. Tapi kemudian hanya sampai di Tunisia. Kapal. Bareng aktivis lingkungan yang juga aktivis sosial, Greta Thunberg. Pernah dengar? Greta? Pernah. Mau nggak kita dengar ceritanya? Saya mau dengar loh ceritanya. Oke. Jadi ke Gaza. Iya. Rencananya iya, ke Gaza. Rencananya kita melakukan pelayaran untuk menembus blokade yang dibikin oleh Zionis Israel melalui perairan Gaza. Jadi dari Jakarta, itu kapan? Bulan apa ya? Agustus ya? Agustus akhir gitu. Agustus akhir, baru kemarin banget. Iya, baru kemarin banget. Terbang dari Jakarta ke Tunisia. Karena bebas visa kalau ke Tunisia. Okay. Jadi kalau kita mau berangkat dari titik-titik lain kayak misalnya Barcelona dan beberapa titik lain itu ada keterhambatan visa. Tunisia Jadi, harapannya gampang masuk ke Gaza. Karena dari Tunisia ke Gaza naik kapal laut. Iya, melewati Berapa lama? laut Mediterranean. Bergerak secara guyup jadi sumut flotilla. Oke. Di sana ketemu Greta juga. Ketemu Greta pakai baju yang aku bikin bahkan. Oh luar biasa. Masya Allah. Baju apa tulisannya? Iya Cikigo, aku ada brand kecil gitu aku bikin. Emang ini brand yang aku bikin nafasnya aktivisme. Salah satu yang sering aku suarakan lewat brand aku adalah terkait dengan kemerdekaan Palestina. Berapa lama di Tunis? Di Tunisia tuh total menunggu di antara uncertainty itu dan juga
pressure internasional yang sangat amat fluktuatif itu sekitar 20 harian. 20 hari? Iya, Ngapain nunggu. aja tuh 20 hari Wow, itu, dibom 2 kali pelabuhan. Tunggu bentar, dibom? Iya. Dibom oleh Israel? Iya, ternyata Netanyahu ngaku itu dia yang nyuruh ya. Jadi drone bom itu berasal dari pangkalan udara militer Amerika yang ada di Malta. Oke, berapa kilometer tuh? Itu Kurang mungkin lebih. sekitar kayak Jakarta Bandung kalau nggak salah. Oh, deket. Iya, deket. Jadi pakai drone, Iya. drone bayangan kita kan drone helikopter kecil gitu. Iya, benar. Pakai itu? Ternyata iya Dia meledak sama-sama tuh. jadi ada di 2 kapal setiap jam 11 malam, kapal Familia. Drone bom tuh gimana sih? Dia si helikopter kecilnya itu adalah bom dan dia meledak. Iya. Ditabrakin kemana tuh? Ke kapal salah satunya kapal induk yang ada Greta. Sebentar, Tunisia itu kan bukan di kapal, di daratan. Di pelabuhan kan kita siap berlayar menuju Gaza. Jadi udah 20 hari itu di kapal. Enggak, jadi kita di pelabuhannya. Kita menunggu uncertainty untuk berlayar. Karena menurut aku ya, ternyata Tunisia ya seperti beberapa negara pada umumnya itu seperti sandwich. Jadi masyarakatnya itu rame-rame sangat mendukung Palestina. Bahkan Tunisia tuh kiri kanan dukung Palestina. Tapi pemerintahnya kabarnya ya kayaknya dan sepertinya dapat pressure dari Amerika. Gitulah. Jadi emang fluktuatif banget dan setiap hari uncertainty-nya tinggi gitu. Oke, itu di pelabuhan. Kalau kita bayangin Di kan, Bosait. 20 hari kalau di hotel nggak apalah, ada kolam renangnya, lalu kemudian sarapannya enak gitu. Nginepnya di mana? Di kayak apartemen gitulah, nyewa rame-rame gitu. Emang kita pindah-pindah banget sih. Kenapa pindah-pindah? Ya menyesuaikan dengan berbagai keadaan, kemungkinan, karena pelabuhan juga dari Sidi Bosait juga ada kemungkinan pindah ke pelabuhan apa satu nama ya, Bonaparte atau apa yang kayak gitu-gitu. Jadi emang setiap hari tuh kita ngikutin banget arahnya gitu. Dan memang sebelum berlayar itu setiap hari secara intens kita diisi pelatihan-pelatihan terkait kemaritiman, basic-basic untuk human survival dan lain sebagainya. Kalau tiba-tiba dibom. Iya, yang diisi oleh para orang-orang yang dulu pernah melaut menuju Gaza juga, dan majority itu bule. Ada foundernya namanya Greta Berlin dan juga ada Ann Summer, itu 2 perempuan dari Amerika yang udah umur 80 tahunan, itu salah satu yang mengisi materi terkait pelayaran ini. Sebentar, ini kan kalau kita bicara Palestina, itu cenderung kalau di sini sering katakan, maka yang Muslim aja yang bela Palestina. Saya mau tahu deh, di sana itu ada berapa orang waktu itu di Tunisia itu? Wow, rame banget sih, karena ada land team. Sampai 1000 lebih? Ya ratusan sih, kayaknya ratusan. Dan itu agamanya campur, bahkan kayak tidak ada kaitan dengan agama. Enggak. Jadi kalau kita ngomong tentang Palestina, it's always multifaceted ya. Jadi emang nggak bisa melepaskan dengan agama, karena sebagai Muslim juga ada kewajiban membela Baitul Maqdis. Tapi sekarang ini isunya udah humanity banget. Kemanusiaan. Bahkan kita bergerak global semut flotilla itu ngekor di belakang bule-bule. Yang menggerakkan face off siapa? Bule-bule dari mana tuh? Macem-macem. Banyak banget juga itu bule-bule dari negara alliance Israel. Salah satu face off-nya itu salah satu ketua serikat buruh di Brazil namanya Thiago Silva. Terus ada Greta Thunberg yang muda ya, biasanya tahu Greta Thunberg itu penggerak aktivis iklim. Karena kalau ngomong tentang Palestina itu pasti berkaitan dengan iklim, karena entitas Zionis Israel itu melakukan ekosida di sana. Ekosida? Yes. Apa itu? Ekosida ya genosida yang berhubungan sama ekologi lingkungan. Misalnya? Wah, semua orang juga udah tahu kan tampaknya seperti apa Gaza bukan hanya manusia, dihanguskan. maksudnya lingkungannya apa misalnya yang sempat ngobrol dengan Greta? Sempat. Apa yang disampaikan waktu itu? Ya lingkungan semua benar-benar di bumi hanguskan. Oke, maksudnya ekosistem semua. Hancur banget itu kan. Itu yang menjadi kebetulan untuk Greta. rebuild aja bisa 20 tahunan lebih. Ya. Kita sering lihat ya di media sosial sebelumnya, before after lu ya, saya emang rata dengan dulu tanah Gaza hancur. cantik banget. Ya. Gaza cantik, dan menurutku kalau ngomong soal Palestina, Gaza itu satu-satunya tempat di Palestina yang nggak ada checkpoint. Karena kalau kita ngomong tentang tepi barat, itu ibaratnya kayak kotak-kotak dari satu tempat checkpoint, too much checkpoint. Jadi ketika Trump ngomong juga tentang kayak peace plan dan lain sebagainya, dan ada salah satu poin yang nanti Jerusalem akan jadi ibu kota Israel, terus otoritas juga akan mereka ikut handle dan sebagainya. Menurut aku ini bukan Palestina merdeka, karena masih ada campur tangan mereka di sana. Boleh cerita nggak tadi yang soal bom itu gimana? Berapa kali? Oke, itu tiap jam 11 malam itu kapal pertama, kapal
Familia, terus kapal berikutnya kapal Alma, ada teman-teman Malaysia aku juga di sana. Jadi memang ancaman internasional luar biasa, karena pada saat itu dalam rentang waktu 12 jam Israel itu ngebom Qatar, ngebom Lebanon, ngebom Yaman. Jadi panik, jadi emang pressure-nya bahkan sabotasenya dilakukan juga. Jadi ketika kita mau berlayar, udah siap jalan dari 2 km gitu ya, dari penginapan bis terus menuju pelabuhan, udah dibagi-bagi kapal, aku udah dapat Berangkat ke kapal. Gaza? Iya, udah siap berlayar ke Gaza, udah di setiap perjalanan aku didoain sama orang-orang Tunisia, dikibarin bendera-bendera Palestina, dibekelin mak, wah banyak banget bekelin aku macam-macam. Nangis pada waktu itu? Wah, tapi tiba-tiba ada bureaucratic failure. Ada surat-surat yang tiba-tiba kayak nggak bisa. Terus ada kapal temenku orang Malaysia cerita mereka nggak bisa berlayar karena tiba-tiba bahan bakarnya susah dicari dan lain sebagainya. Jadi Benar susah dicari waktu itu. ya pada saat itu ya kan nggak mungkin kan Tunisia gitu loh, maksudnya termasuk dekat dengan Timur Tengah yang banyak minyaknya, kok minyak bisa tiba-tiba nggak ada dan lain sebagainya. Jadi emang ada banyak banget sabotase dari awal, bureaucratic failure dan tekanan-tekanan internasional Yang yang tadi luar bom biasa. tadi waktu di apartemen seberapa jauh? Wah ya jadi waktu itu langsung clear area sih, jadi kita juga nggak bisa ke tempat. Tapi kedengeran. Kedengeran banget itu karena dari drone ya. Pada saat itu enggak, cuman Nggak terlalu- langsung heboh gitu. Nggak terlalu besar tapi mematikan gitu. Iya, dan merusak. Merusak. Jadi sebenarnya Apa yang dihantam itu? kapal. Kapal. Yes, kapal. Oke. Kapal Familia, besoknya kapal Alma. Supaya nggak bisa berlayar. Ada berapa Iya. kapal? Wah, total awal-awal tuh ada banyak ya, 50-an, tapi akhirnya berlayar 40-an. Dan itu titik-titik pelayarannya selain dari Tunisia ada dari Yunani, Italia dan juga Barcelona. Ciki, Dan terakhir Turki juga ngirim lagi dan sebagainya. bisa nggak sih Ciki sampaikan kepada kita semua? Pada saat itu kan Ciki nggak tahu apakah Ciki bisa pulang atau enggak. Iya sih. Apakah Ciki pulang tinggal nama atau tidak? Waduh, iya. Sempat terpikir itu. Oh iya, aduh Ciki, ayah aku sih yang heboh itu. Sebentar, saya mau tanya. Oke. Ini Ciki baru kehilangan ibunda. Ibu Marisa Haq. Ciki sempat pamit waktu Ciki sebelum berangkat ke Gaza. Oke, jadi gini. Aku yang gendong ibu aku ketika nggak ada, ketika aku sama ayah nemuin di kamar, ibu lagi ngecek-ngecek skripsi mahasiswanya, lagi ada Quran, lagi pakai bergo di antara laptop. Tiba-tiba Allah ngambil nyawa ibu. Itu nyawa tuh bisa diambil di mana aja. Sedang dalam. Iya, akhirnya aku sama ayah langsung bawa, kita panik udah nggak bisa mikir lah, semua tiba-tiba jadi nggak berfungsi nih isi kepala. Cuman pelajaran yang aku ambil dari situ punten pisan ya, meninggal tuh bisa di mana aja. Dan waktu itu memang aku I don't think that much. Aku nggak gitu berpikir gitu. Aku gemes banget sama genosida yang lagi terjadi. Aku mau melakukan real action supaya bisa memecah kesunyian yang ada gitu. Karena teman-teman sekitar aku udah menormalisasi genosida yang terjadi di Palestina. Apa ya, coping Teman-teman mechanism-nya? menormalisasi maksudnya? Maksudnya bukan menormalisasi ya. Coping mechanism itu sudah semakin bekerja. Biasa itu. Kayak udah biasa, emang Palestina udah biasa digenosida, it's not normal. Kalau misalnya kita lihat di sosial media, kita lihat ada story tentang genosida yang ada di Gaza dan Palestina, tiba-tiba nextnya ada temen ngepost makanan, temen ngepost endorse. Sebenarnya kan dunia yang seperti ini nggak normal. Jadi emang tujuan aku adalah aku ingin menjadi bagian yang breaking the silence. Oke, pertanyaan saya begini. Waktu ibu masih ada, apakah Ciki sempat mengutarakan kepada ibu satu waktu saya akan bela Palestina dan seterusnya? Sebenarnya secara eksplisit gitu nggak pernah, tapi cinta terhadap Palestina dan Baitul Maqdis tuh sebenarnya ditularkan ibuku dari obrolan meja makan sih. Iya. Mungkin ini juga turunan ya. Iya, cuman maksudnya dari it's always multifaceted gitu. Jadi emang humanity-nya ada, tapi dari segi karena aku muslim punten pisan ya. Muslim tuh ada kewajiban membebaskan Baitul Maqdis, bahkan roadmap-nya sudah Masih dibikin dilakso, ya. sama Rasulullah dari zaman perang Mut'ah gitu. Maksudnya ibu bahkan terakhir sebelum meninggal ibu tuh mau bikin jurnal terkait itu karena ibu ngelihat bahwa ya Google dan lain sebagainya semakin dikuasain sama Zionis Israel dan bidang-bidang keilmuan itu kan
yang selalu diharapkan ya dalam perjuangan yang nafasnya harus panjang ini. Tapi ya Allah udah keburu ambil ibu. Karena ibu tuh selalu bilang bahwa kayak seperti tagline Google Scholar, if you want to see further, you gonna stand on the right side on the shoulder of a giant. Jadi ibaratnya kayak AI. Kalau mau aman ya lo iya, nempel sama orang kuat lah gitu. maksudnya kayak ibaratnya AI itu bisa ada karena banyaknya informasi yang orang taruh semua di internet, akhirnya ada AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang perjuangannya panjang itu harus ada perjuangan basis keilmuan yang dikumpulkan. Jadi kayak standing on the shoulder of a giant tuh ibaratnya kayak basis keilmuan yang terkumpul. Terus nanti ini idioms ya, ungkapan. kalau kita bisa berdiri di atas shoulder of a giant, basis keilmuan yang terkumpul, kita jadi bisa melihat jauh further gitu. Nah, ibu tadinya lagi bikin jurnal terkait itu, cuma Allah ambil ibu, dan mungkin ini karena aku nggak pinter-pinter amat kayak ibu aku ya. Jadi ini action yang bisa aku lakuin sih, mungkin untuk wake up orang juga, karena suatu saat ini terjadi di Palestina, di Gaza, ini bisa terjadi di kita juga kalau kita terus menjadi generasi yang abai. Wow, networking Zionis Israel tuh gila. Waktu mau berangkat, ayah ngomong apa? Waduh, ya itulah. Ya ayah berat sih. Ayah, Ikang Fauzi ya? Iya. Bang Ikang Fauzi ngomong apa waktu itu? Ya intinya ayah tuh tahu sih aku diizinin gak diizinin I'll go. Aku akan tetap pergi. Ayah ngomong apa? Ya, iya cuma lihat-lihat gitu aja. Gak bisa ngomong ya sama doa, iya adek juga gini, pokoknya ikut arahan gini gitu. Maka dari itu ketika akhirnya banyak keputusan yang ya udah akhirnya Indonesia menyerahkan seatnya kepada orang-orang yang secara diplomatic value lebih kuat ya. Karena itu kan apa ya, tiap hari itu konflik apa dan tekanannya itu banyak banget ya, dan akhirnya atas masukan dari banyak ulama apa dan lain sebagainya, dan melihat kondisi bahwa semakin rebutan seat di kapal karena banyak kapal-kapal dari Barcelona yang nggak layak untuk berlayar ke Gaza, dan juga banyak kapal-kapal yang disabotase. Akhirnya orang jadi pada rebutan seat, dan ya like it or not Indonesia tuh nggak kuat. Sama siapa waktu itu? Pasportnya gitu. Jadi kita tuh nggak ada bargain position apapun untuk gimana ya gitu deh. Dan kalau dari negara lain itu yang dikirim delegasinya tuh strong figure, seperti cucunya Nelson Mandela, seperti anggota-anggota DPR dari Perancis, ada namanya Emma siapa, terus ada Rima Hasan dan lain sebagainya. Menteri Turki ikut. Menteri Turki, menteri aktif ya? Iya, kalau nggak salah iya. Menkominfo Pakistan ikut. Menkominfo Pakistan. Karena waktu itu kita diskusi bareng. Kita baru tahu loh nih, saya nggak pernah tahu. Jadi emang strong figure yang ikut berlayar. Jadi ada bargainnya, dan negara-negaranya itu siap pasang taring gitu kalau misalnya warga negaranya itu diintercept Israel. Nah kita pada saat itu punten pisan ya, pemerintahnya belum begitu bisa diandalkan kalau kita kenapa-napa. Jadi atas masukan beberapa ulama, dan jangan sampai kayak terlalu mati konyol apa dan sebagainya. Dan kalau kita zoom out, sebenarnya menyerahkan seat kepada orang-orang yang secara diplomatik itu lebih kuat dan strong figure itu adalah langkah-langkah strategis yang lebih bisa menekan Israel. Dan apapun yang terjadi pada waktu, termasuk kalau harus kehilangan nyawa sekalipun, Ciki sudah berpikir sejauh itu? Sebenarnya aku nggak mikir sampai situ sih, aku kayak action aja. Itu resiko yang sangat besar di depan mata. I know, bahkan itu ada di briefing kita ya. Semua skenario kita pelajarin. Skenario kalau di-intercept bahwa this is non-violent sailing. Jangan sampai terjadi seperti Mafi Marmarah, pelayaran dari Turki waktu itu. Ketika ada satu orang Indonesia, Bang Surya kena tembak di dadanya terus tembus ke punggung. Tapi beliau akhirnya masih hidup dan jadi aktivis Palestina juga, Masya Allah. Dan ada banyak NGO yang juga ada 9 syahid kalau nggak salah di Mafi Marmarah. Jadi kita ngulik banget dari pelayaran-pelayaran sebelumnya supaya ketika di-intercept, this is non-violent sailing, tangan kita harus di mana, bahkan nggak boleh masukin kantong. Karena kita lawan IDF Sayetet 13 itu udah pasti kalah. Nggak boleh masukin kantong karena dianggap mengambil senjata. Iya, jadi kita sebegitu di briefing ya, bahkan dari jadi kalau masukin tangan ke kantong langsung ditembak. Iya, dari sejarah sih begitu. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu.
Saya setiap ini saya ingin berikan kesempatan pada para mahasiswa karena di sini adalah yang muda yang bersuara. Di kanan kiri saya ini adalah orang-orang muda, kecuali saya dan Bung Ferry mungkin. Tapi saya ingin berikan kesempatan pada audiens untuk kemudian bertanya. Adakah yang mau bertanya? Oke, silakan. Maju ke depan, nggak apa. Sebenarnya ada pertanyaan saya, tapi nanti kita tunggu. Apa sih yang ingin disampaikan Ciki ketika sampai di Gaza? Bayangan apa yang akan Ciki sampaikan? Suara apa yang akan disampaikan? Pertama aku pengen meluk anak-anak Gaza. Gila itu aku kalau ngeliat. Meluk. Aku mau peluk banget. Karena aku tuh ikut masukin susu di kapal. Walaupun aku gak bisa berlari, aku ikut bantuin masukin susu-susu formula apa. Jadi aku tuh bener-bener kasih mereka basic needs dulu sih, pelukan dan kebutuhan buat hidup, makanan. Dan aku tuh, aku pengen melukin anak Gaza banget sih. Itu first thing yang aku mau lakuin kalau aku sampai Gaza tadinya. Semoga nanti suatu saat ya. Saya terus terang, saya agak sulit juga untuk kemudian meneruskan pertanyaan. Ya, jangankan kamu, Ciki, saya pun bisa merasakan itu. Ketika anak Gaza yang kamu peluk, apa yang akan kamu bisikan di sana? Gak tahu, aku nggak bisa bahasa Arab, Kak. Apa yang kamu bisik? Apa yang ingin kamu sampaikan? Doa apa yang ingin kamu bisikan ke sana? Oke. Iya, jadi wah. Tentu Aku akan ada kendala bahasa. Aku akan main sih pasti. Tetapi ada bahasa universal yang namanya doa. Ya. Dan ketika bayangan saya ketika Ciki memeluk anak itu, ya. Akan ada doa yang Ciki panjatkan. Aku sering ke camp-camp pengungsian kan, camp Yofa, camp Wigdat, apa dan berbagai camp lainnya yang ada di Yordania. Aku sering banget melukin anak Gaza dan emang biasanya language barrier banget, nggak bisa bahasa. Jadi aku selalu bilang strong girl gitu. Ya gitu aja dan biasanya main-main arah samsam gitu. Jadi ada permainan arah samsam itu anak-anak Gaza suka banget. Gitu aja sih. Kayak kadang tuh kehadiran kita, mereka ngerasa oh they are not alone. Jadi itu aja sih yang aku mau lakuin. Ya. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan tangan untuk Ciki. Saya berikan kesempatan. Oke, silakan. Tes. Oke. Baik, bismillah. Halo teman-teman semuanya dan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang menuju sore. Perkenalkan saya Muhammad Firdaus Dafar Rahman. Siapa Mas? Muhammad Firdaus Dafar Rahman. Oke. Tentu saja Firdaus. Ya. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sastra Arab Universitas Pajajaran. Oke, luar biasa. Pakai bahasa Arab dong. Oke. Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu saya pernah berdiskusi dengan teman saya dan kebetulan teman saya itu datang pada hari ini dan itu dia temannya yang tadi di awal bertanya. Saya diskusi dengan dia terkait keadaan nasional maupun keadaan global. Dari hasil diskusi itu, kami mengamati bahwa kondisi dunia saat ini ditandai oleh kompleksitas masalah global, mungkin Palestina maupun lain sebagainya, dan masalah nasional, seperti yang terjadi beberapa waktu belakangan kemarin. Seperti itu. Nah, hal ini memiliki pola yang mirip dengan periode terdahulu sebelum masa kemasan, begitu. Mungkin di daerah Eropa, di daerah Timur Tengah maupun di daerah Asia. Nah, singkatnya, jika kita melihat sejarah sebagai cermin, pelajaran kunci apa yang dapat kita petik dari periode pra-bencana tersebut atau periode pra-Golden Age sebelum munculnya era keemasan ini, terutama dalam hal yang sudah dibahas oleh kakak, begitu. Kemudian yang kedua, satu dulu ya, nanti kita berikan kesempatan yang lain, oke? Dan saya imbau satu pertanyaannya bisa lebih pendek, nanti kita lanjutkan. Tapi pertanyaan tadi akan dijawab selepas jeda. Kami akan segera kembali saat lagi.